dari SD dah. Oh dari Kalau bisa dibilang. dari SD udah suka sama pelajaran-pelajaran yang berbau sama sejarah yang tentu ya. Apalagi yang berkaitan dengan Melayu kan. Jadi kita nih perlu mengenal jati diri kita nih siapa gitu kan. Betul. Melayu Dan takkan. ini juga banyak anak-anak muda Melayu nih, mereka nih malu lah dengan Melayu mereka masing-masing. Betul. Jadi mereka nih bangga dengan suku-suku lain. Dia tak bangga lah dengan bahasa Melayu dia, budaya Melayu dia. Dia kata, kau ni macam orang Malaysia. Apa pula orang Malaysia? Kita ni memang orang Riau ni asli Melayu, bukan pendatang dari Malaysia. Makanya kita ni harus tahu sejarahnya macam mana kan. Jadi itu kadang banyak disalahpahami begitu. Dibilang kalau kita pakai bahasa Melayu kan kita dicakap orang tu ini orang Malaysia. Padahal tidak, kita ni asli, memang asli tempat kita sendiri kan. Kan gitu. Inilah kita ni risau gitu kan. Benar. Krisis jati diri, maksudnya tak bangga sama suku, sama budaya, sama bahasa sendiri ya. Iya. Tapi abang udah banyak tahu lah kalau masalah Melayu, ada masanya ada Melayu Tamiang, ada Melayu Deli, Melayu Langkat, sampai ke bawah Melayu Asahan. Itu di abang ikuti pelajaran. Jadi Melayu ini kan besar ya nak. Mulai dari Tamiang, Deli ya, sampai ke Kalimantan Barat itu masih daerah Melayu. Sambas ya. Jadi kalau kita tengok di peta tuh, jadi wilayah Melayu itu besar sebenarnya. Tidak hanya di Tamiang saja atau di Riau saja. Jadi meliputi daripada Sumatera sampai Kalimantan di bagian barat itu. Itu Melayu tuh, Melayu Kolen. Betul. Dan rata-rata ya di sepanjang pesisir pantai juga kan kalau di pulau-pulau tuh. Jadi orang Melayu ini identik dekat pesisir lah istilah itu. Betul. Gitu. Apa? Yang abang ketahui lah, Melayu nih yang tertua tuh dari daerah mana? Karena saya pernah baca katanya yang di daerah ini, di daerah Jambi itu, di daerah gunung apa tuh, di bawah kaki bukitnya tuh, Kerinci ya. Melayu Kerinci tuh katanya. Itu katanya tertua, tapi tak tahu lah, mungkin ada referensi lain. Abang mungkin lebih tahu. Kalau setahu saya Kerinci itu dia macam dia suku Minang gitu. Jadi bukan masuk bagian Melayu Tolen gitu kan. Istilahnya bukan Melayu Jati gitu, Melayu dagang. Kerja bang ya? Maaf lah bang ya, agak terganggu soalnya ini lagi kerja juga kan. Tak masalah. Oke, jadi setahu abang Kerinci itu bukan masuk dari bagian Melayu lah, bukan Melayu Tulen ya? Ya, istilahnya Melayu anak dagang istilahnya itu. Macam mana tuh Melayu anak dagang? Melayu anak dagang tuh mereka tuh adat budaya dia tuh ada mirip-mirip lah dengan Melayu Jati gitu istilahnya tuh. Macam Minang kan, Minang, Aceh, Banjar. Itu mereka lebih dekat ke Melayu gitu. Tapi bukan Melayu Jati. Tapi bukan Melayu ya. Tapi yang dikatakan Melayu Jati itu mereka tuh yang menggunakan bahasanya tuh akhirannya biasanya itu yang Melayu Tolen itu. Oke. Ya setahu saya gitulah. Jadi Melayu ada Melayu Jati, ada Melayu anak dagang. Oke. Kalau Melayu Jati itu Melayu asli Melayu, tapi kalau Melayu anak dagang Melayu yang bukan Tulen Melayu, tapi mendekati gitu ya, mendekati Melayu aja. Istilahnya serumpun lah nih kita nih Melayu nih. Sub Melayunya ya.
Melayu, ya betul. Oh, macam Tahu tuh. saya. Berarti macam-macam macam-macam Jambi, Lampung, Bengkulu tuh sub Melayu juga. Itu yang Oh, anak dagang juga. Anak dagang macam apa? kalau Lampung ya, Lampung Melayu anak dagang. Tapi kalau Palembang nih saya tengok mereka Melayu juga, Melayu jati juga. Cuman bedanya dia pakai O ya, pakai O. Sama dengan Bengkulu juga, Bengkulu, Jambi itu mereka Melayunya lebih dekat ke Palembang gitu. setahu saya. Oh, iya. Kalau kalau Ya. kalau kami di Tamiang nih memang Melayu ada dua, Melayu Tamiangnya. Ada Melayu Tamiang Hulu, ada Tamiang Hilir. Nah, kalau Tamiang Hulu nih dia lebih dekat pegunungan dan berbatasan sama Gayo Luwes. Tapi kalau yang Tamiang Hilir tuh dia memang di pesisir pantai mereka tinggal. Dan itu ujungnya lebih ke Melayu sih bahasanya karena macam-macam Melayu Riau juga. Ndak kemana, apa engkau buat macam tuh. Tapi kalau kami Melayu Tamiang Hulu tuh, Tamiang Hulu kasar dia. Engkau ndak kemana, main kau buat, macam tuh. Jadi tak nampak Melayunya kalau yang Tamiang Hulu. Macam batu baro. Ya, macam batu baro. Tapi tak apalah, kan kita ndak membandingkan dua bahasa ini, mana tahu ada kadang ada dia Melayu yang memang sama, ada yang berbeza gitu. Saya selama membuat perbedaan bahasa ini ada banyak temukan macam tuh. Iya. Oke, Cica, nih kita kan buat perbedaan bahasa. Saya kan nanti sebutin kosakata atau kalimat abang ucapkan pakai bahasa Melayu abang. Nanti saya bandingkan sama Melayu saya. Kalau di siap. Melayu abang, Melayu pesisir Riau tuh nak nyebutkan piring apa piring? Piring. Kalau kami pinggan. Oh sama, pinggan juga. Kalau sepeda? Sepeda ya. Oh, beza. Kalau kami ketanging, agak masuk ke bahasa Aceh sedikit. Ketanging. Oh, bahasa Aceh. Iya. Kami sepeda aja. Mungkin kalau Malaysia kan bicycle. Karena pengaruh Inggris kan. Ya. Kalau kami pengaruh Aceh sih, jadi ketanging dia. Kalau nak menyebutkan kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Dikau nak kemana? Gitu. Macam mana? Dikau nak kemana? Dikau nak kemana? Oh, kamu dikau. Dikau. Oh. Dikau. Bisa dikau, bisa engkau, bisa juga awak gitu. Karena awak nih tergantung pemakai juga. Dia bisa artikan kamu, saya, kita gitu. Jadi awak nih luas pengertiannya. Oh, multi arti ya. Ada dua pengertian. Kalau Tamiang kami bahasa Ulu tuh engkau, dia kamu tuh engkau ndak kemana, engkau ndak kemana. Macam Minang juga. Engkau ndak kemana. Ya. Engkau. Dari kata engkau mungkin tuh. Tapi kalau yang hilir, engkau hendak kemana? Itu yang hilir. Nak kemana? Kalau kami, dikau nak kemana? Dikau ya. Kalau nak menyebutkan angka 1 sampai 10. Kalau nih kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Kalau kami mungkin biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma pekat sikit kan menyebutkan angka dia. Angka itu. Ya. Kalau untuk ini pula, kalau untuk hari-hari dari Senin sampai Ahad. Macam mana? Kalau hari mungkin macam bahasa Indonesia juga, karena kan Melayu ni kan
mirip lah dengan Indonesia ini kan asli dia kan Melayu kan. Sejarahnya itu. Jadi beda-beda akhiran lah mungkin kan. Mungkin kalau Indonesia nih A, kalau Melayu mungkin kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, macam sama lah ya. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu, itu aja. Tak ada beza. Tapi kalau kami di Tamiang nih agak berbeza sedikit. Memang O ujungnya. Oh gitu. Senin, Selasa, Ya. Rabu, Kebu, Kamis, Kemih, Jumat, Jumae. Ada dia macam digoyang dikit. Jumae. Sabtu, Minggu, Ahad sih, Ahad atau Minggu pun. Dia kadang bahasa Tamiang Hulu nih dia di tenggorokan dia pengambilan bahasanya itu. Misalnya hari ini aku mau sholat ke masjid. Akhirnya aku nak sembahyang ke masjid macam tu. Kalau kami masjid masjid. Kalau abang macam mana? Hari ini aku mau sembahyang ke masjid, macam mana pengucapannya? Hari ini aku nak sembahyang ke masjid lah. Masjid. Masjid. Oh, tak. Kalau di Tamiang tu menyebutkan aku bukan aku. Ambo atau ambo. Oh, iya. Kalau Minang ya ambo. Ada juga amber di Delhi, tak salah amber tu. Di Delhi. Makanya saya Ambenen lah gitu. Saya karena kan macam nih, buku referensi tentang Melayu Tamiang ini kan tak banyak gitu kan. Jadi saya melalui bincang-bincang macam ni lah, mungkin bisa mungkin abang ada tahu sikit tentang Melayu Tamiang, kenapa Melayu Tamiang tuh bisa bahasanya itu agak dekat sama Minang, kenapa hampir mirip sama Jambi, ada silsilah histori apa gitu, ada abang tahu sikit-sikit tak? Tahu saya hubungan dengan Minang dia tak ada. Tak ada Dia lebih dekat ke Melayu, Delhi, Langkat, itulah. Dan juga dulu dikatakan juga, saya baca itu sejarahnya, Tamiang tu dulu masuk kekuasaan kerajaan Siak yang di tempat kami ni, kerajaan Siak Sri Indrapura, yang terkenal Sultan Syarif Qasim. Ya. Yang waktu awal kemerdekaan Indonesia tu beliau menyumbangkan pesawat uang 13 juta golden untuk pemerintah itu. Cuma ketika tahun berapa tu, 1823 tak salah. Nah itu Tamiang, Delhi kan dekat-dekat situ tu kan. Langkat itu diambil Langkat itu diambil alih sama Belanda. Macam tu. Jadi tinggallah kekuasaan kerajaan Siak tu kala itu menjadi sebatas wilayah provinsi Riau sekarang ni. Gitu. Yang mencakupi Dumai dan lain sebagainya, termasuk Rokan Hulu, Kampar, itulah. Oh, berarti Tamiang ni pernah lah masuk dalam teritori kerajaan Siak lah waktu masa tu ya? Ya, istilahnya kalau bertahan sampai sekarang mungkin kita dah satu negeri mungkin. Mungkin. Cuman kan tak boleh juga karena kan kita udah republik kan, tak ada lagi kerajaan. Iya. Jadi raja-raja sekarang ni sebatas pemimpin adat saja. Pemimpin adat. Berdaulat lagi. Sama. Dekat sini pun ya, dekat Tamiang, dekat Langkat, dekat Delhi ada rajanya, tapi cuman sebatas lambang saja, teman simbol. Oke. Berarti
Setahu abang, kerajaan Tamiang, kerajaan Langkat, kerajaan Delhi itu pernah lah masuk dalam teritori Siak ya. Iya. Tapi kalau dalam sejarahnya yang saya tahu di Tamiang tuh memang semenjak masa-masa Belanda tuh atau tak sebelum Belanda masuk ini pada masa kerajaan Iskandar Muda kan pernah berjaya sangat tuh kan Iskandar Muda Aceh. Itu kerajaan Tamiang masuk dalam cap Sikureng Aceh itu. Jadi ada di Aceh itu di negara sekarang Aceh sekarang itu ada 9 wilayah yang memang dikasih otonomi khusus lah kalau bahasanya sekarang untuk memerintah otonominya sendiri, rumah tangga daerahnya sendiri. Itu termasuk Tamiang. Jadi Tamiang tuh mulai pecahnya pada masa Belanda lah. Pada masa Belanda datang, jadi macam ada taktik adu domba. Jadi ada anak raja yang dihasut lah macam tuh. Jadi ada perpecahan. Macam tuh kalau di Tamiang. Jadi sebenarnya kalau sejarah Tamiang ini kelam sih. Kalau enggak diingat-ingat malu sih sebenarnya enggak diceritakan. Sebenarnya Melayu-Melayu lain mungkin ada karena kan ya biasa lah tuh kalau udah masalah kekuasaan, masalah pasti ada. Iya ada. Di kerajaan Siak pun ada juga konflik internal istilahnya. Kan? Tapi kalau kerajaan Siak tuh setahu abang mundurnya tuh kejayaannya karena apa tuh faktornya? Setahu saya mereka nih cuman wilayahnya saja yang berkurang. Cuman kalau secara ekonominya itu mereka tidak mundur. Bahkan di masa-masa mendekati sebelum awal kemerdekaan itu kerajaan Siak lagi istilahnya lagi makmur-makmurnya gitu kan, bersama dengan kerajaan Langkat kala itu. Oh iya. Setahu saya itu. Terus bang, kan ada nih peristiwa yang kita katakan revolusi sosial, tapi walaupun itu bukan revolusi sosial, saya lebih katakan tuh pembantaian sosial sih. Itu ya saya tak setuju itu dikatakan revolusi. Betul, saya pun satu. Ini namanya genosida orang Melayu. Benar. Kalau di Langkat tuh sampai rajanya itu dibunuh, keluarga raja diburu. Sampai penyair ternama Indonesia Amir Hamzah mati dibunuh sama PKI, anak raja di kita katakan di tindak asusila macam tuh. Apakah di sana di Siak di Riau sana ada kejadian-kejadian macam ini dan bagaimana tuh peristiwanya pada masa genosida bangsa Melayu? Jadi saya menangkap peristiwa genosida Melayu tahun 1946 itu. Betul. Atau kalau bahasa pemerintahnya revolusi sosial ya. Itu kan bahasa pemerintah. Kalau kita bukan. Genosida pokoknya. Betul. Pembantaian. Ini penghinaan sebesar-besarnya nih. Jadi Sultan Siak kala itu, Sultan Syarif Qasim II, beliau dah punya firasat. Karena kalau kita tidak gabung dengan Republik, kita akan dibantai. Oh, macam tu. Nah, jadi Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim II, beliau telah menginstruksikan kepada seluruh raja-raja Melayu yang berada di pesisir timur untuk segera cepat bergabung dengan NKRI. Oke. Nah, dia punya firasat. Jadi akhirnya kerajaan Siak terselamat daripada genosida tersebut. Iya. Nah, maupun raja-raja macam Delhi, Langkat, Asahan, terus Kuala, Binai, itu mereka lambat merespon daripada ajakan Sultan Syarif Qasim sehingga ya terjadilah genosida tersebut. Betul. Nah, coba andaikan mereka tuh cepat menanggapi daripada instruksi Raja Siak kala itu, insya Allah kerajaan Melayu akan tetap aman. Betul. Ya, setahu saya macam itu. Jadi
Raja Siak tuh bukan karena kerelaan mungkin ya, Nah, karena terpaksa mungkin terpaksa. rasa saya tuh. Dan dia tuh merasa mudaratnya kalau dia lebih mempertahankan tak bergabung sama Indonesia lebih besar gitu untuk rakyat Ya, Melayu satu iya, iya. Ah, Karena Belanda itu bukan bukan jadi tuannya raja-raja Melayu, bukan. Jadi Belanda itu kan dianggap semacam inilah kawan bisnis gitu. Jadi orang-orang mungkin PKI ini mungkin salah memahami daripada hubungan antara raja-raja Melayu dengan Belanda gitu. Oh iya. Karena raja-raja Melayu ini pandai menegosiasi orang Belanda nih, sehingga kala itu daerah jajahan Belanda yang makmur itu adalah daerah-daerah Melayu gitu. Nah, jadi kita tak kala itu Sultan Langkat punya banyak mobil kan, ada berapa tuh? Tak tahulah saya. Betul. Li juga berkembang ekonominya. Mereka istilah itu menyewakan tanah dengan Belanda gitu. Dan juga Sultan ini bagus, dan beliau meminta kepada Belanda supaya orang-orang Melayu tidak boleh dijadikan sebagai pekerja. Betul. Maka Belanda mendatangkan orang dari luar, seperti Jawa, Cina, India untuk bekerja di kebun-kebun mereka tuh. Cuman yang saya tangkap ini tidaklah mesti genosida ini terjadi karena PKI 100% tidak. Ini terjadi juga mungkin kecemburuan para pendatang itu. Oh iya. Paham. Karena mereka melihat orang-orang Melayu ini dimanjakan oleh sultannya. Ya itu maklum. Karena kan mereka tanah mereka sendiri kan. Kalau adapun, tapi juga Sultan tidak mengabaikan hak-hak para pekerja buruh itu juga tidak. Iya. Bahkan Sultan memberikan mereka tempat tinggal juga, memberikan gaji mereka. Nah, Sultan dah berbuat adil. Jadi mana letak Sultan itu tidak adil kepada para buruh-buruh waktu itu? Ini jadi kalau di pemerintahan ini dikaburkan. Diselewengkan lah. Iya, jaraknya dikabur. itu. Dalam buku-buku sekolah-sekolah juga dikaburkan sejarahnya, dikatakan revolusi sosial untuk menyelamatkan bangsa Indonesia lah, padahal sejarah aslinya tak macam tuh, kelam dia lebih ke pembantaian rakyat-rakyat Melayu sih kalau yang kita tangkap sebagai ini saya katakan revolusi sosial ini adalah aib bagi pemerintahan kala itu. Betul. Aib ya. Jadi jangan kita kira republik ini tidak mengalami sejarah kelam. Ada sejarah kelamnya, itu genosida Melayu di daerah Sumatera Timur dan juga genosida Melayu di daerah Bulungan, Kalimantan Timur. Oh, yang Kalimantan juga, yang di Dayak Kaum-kaum yang menamakan diri mereka nih Republikan. Nah, itu dia. Oke. Jadi pada masa itu kerajaan Siak terselamatkan lah ya, karena sigap Raja Syarif Kasim waktu itu menginstruksikan ke wilayah-wilayah yang ada bergabung sama kerajaan Melayu Siak tuh Iya. Oke, sekarang kita bahas lain lah Bang. Mungkin udah terlalu panjang nih Bang. Kita bahas tentang budaya lah, tentang budaya. Budayanya yang pertama tuh dari makanan. Kalau makanan khas dari sana apa tuh Bang? Yang dari daerah wilayah Abang tuh, yang daerah pesisir tuh. Kalau dekat kami ya, Tamiang nih, yang khas sekali tuh namanya bubur pedas sama timpan. Itu khas dekat kami, misalnya jadi makanan khas Tamiang lah.
Kalau kat sana apa tuh? Iya. Kalau kami ya, kalau di kami makanan khasnya itu macam asam pedas ikan patin atau baung, kemudian lempuk durian, dodol durian. Lempuk durian tuh macam mana tuh? Pekasam atau apa? Tempoyak tak? Kan, kalau tempoyak tuh dia sambal. Kalau lempuk durian ini dia ya semacam dodol gitu juga. Oh. Lempuk durian, setahu saya. Ya tempoyak termasuk juga lah. Tempoyak. Gulai asam tempoyak. Ya itu termasuk juga lah tuh. Kalau untuk ya, ini bang? Istilahnya. Kalau untuk penuturan kerabat, kalau ke kami kan macam ndak mengucapkan anak pertama lolong, angah, sampai ke bawah tuh uncu apa. Kalau ke sana macam mana? Sama tak? Oke, dah. Kalau untuk penuturan kerabat tuh macam mana? Sama tak? Mana tahu sama gitu. Karena kan kami anak pertama long, angah, uncu macam itu sampai terakhir apa anda gitu. Kalau sana sama atau macam mana? Kalau sana kalau sini ya sama. Kalau anak pertama panggil long, kalau yang tengah ngah. Kalau yang kecil cik. Cuma itulah. Oh, sama Sama. Apa ya yang agak beda sedikit sama bahasa Indonesia Melayunya. Oh, kelapa apa kelapa? Kalau kelapa kami niau nyebutnya. Niau. Kalau kami kelambok atau kelambe. Kelambe itu macam bahasa Riau pedalaman itu, daerah Rokan Hulu, Korambiu. Kelambiu ya. Kalau nak menyebutkan mangga, belam. Sama mangga. Pelam juga. Kalau untuk budaya kat sana tuh dari pakaian adatnya tuh sama juga, pakai tengkuluk, pakai baju tuluk belanga gitu. Kalau kami itu kalau kepala tanja ya kan? Tanja atau macam ni. Kemudian ada baju cekak musang, baju teluk belanga, kain songket, itu khas tu. Jadi kalau kami nyakapnya baju kurung. Kalau untuk jadi kalau untuk perempuan juga baju kurung ya? Baju kurung. Sama laki-laki, perempuan, baju kurung namanya. Karena baju kurung tu istilahkan baju yang menutupi aurat. Jadi kan budaya Melayu ni kan identik dengan Islam istilahnya itu. Jadi itulah keistimewaan budaya kita ni, karena budaya kita ni sesuai dengan syariat Islam gitu. Betul. Ini tidak bertentangan sama sekali gitu. Bedalah dengan budaya lain. Betul. Mungkin ini last pertanyaan. Menurut abang, antara satu Melayu dari Tamiang sampai Kalimantan, mungkin yang kita di Nusantara, Malaysia, Brunei, sampai ke mana tuh kalau di Thailand tuh, di Pattaya ya? Bukan Pattaya, sorry. Patani. Itu Patani. Mencakup itu semua Melayu aja gitu. Nah, jadi istilah Melayu ini memang banyak istilahnya pengertian dia luas gitu ya. Apalagi dikatakan sampai ke Filipina, mana lagi tuh, sampai Thailand, bahkan di daerah Afrika tuh, Madagaskar itu katanya termasuk Melayu kata dia. Iya.
Kalau itu saya simpulkan, jadi hubungan Indonesia, Filipina, terus daerah-daerah Pasifik sampai ke Madagaskar itu dia istilahnya ras Melayu lah kalau dibilang. Jadi Melayu ini bisa ras, bisa juga etnik gitu. Nah, kalau ras nih dia melihat persamaan fisik. Iya. Misalkan fisik ya. Jadi kan tak heran ya orang Indonesia dengan orang Filipina, Malaysia dan lain sebagainya itu mereka memiliki warna kulit yang sama itu, atau bahkan dikatakan ras coklat gitu. Iya. Itu ras Melayu, atau juga kalau saya lebih setuju itu dikatakan itu ras Austronesia. Iya. Austronesia. Karena Melayu ini cukup hanya untuk pengertian sebuah etnik atau suku bangsa saja. Jadi kalau Melayu Di Yunan ya. Yunan ya betul. Atau Austronesia lah kalau tidak mau dibilang Mongoloid. Nah gitu. Ras tersendiri Austronesia. Jadi kalau Melayu ini cukup aja lah dianggap suatu suku bangsa sajalah gitu. Karena kan Melayu dengan Jawa atau dengan Bugis kan dah beda tuh budayanya, bahasanya pun dah beda juga kan. Betul. Ya saya rasa begitulah. Iya. Oke. Ada pendapat yang lain boleh. Last question. Mengapa kalau menurut abang suku Melayu ini basis terbesar tuh adanya kat Pulau Sumatera sama Malaysia? Maksudnya di sepanjang inilah, kenapa tak maksudnya iya yang basis terbesar gitu. Basis terbesar kenapa ada di apakah karena kerajaan yang paling berjaya saat itu kerajaan kat situ gitu, atau Ayo bang, baru tadi bang. Oke. Ini last question. Menurut abang kenapa bangsa Melayu, suku Melayu basis terbesar tuh adanya kat Pulau Sumatera sama dekat Malaysia gitu? Apakah karena dahulu kerajaan paling berjaya dekat sekitaran wilayah ini, atau macam mana kalau menurut abang? Jadi kenapa Melayu ini hanya mencakupi di Sumatera Malaysia dan Semenanjung Malaya ya, tidak di daerah lain gitu ya. Jadi Melayu itu setahu saya berkembang ketika munculnya kerajaan Sriwijaya. Oke, Palembang. Jadi titik awal Melayu ini berada di Palembang, di daerah Bukit Siguntang kalau tak salah. Iya. Itulah mulai peradaban Melayu itu, hingga akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan yang maksud itu menganut agama Buddha ya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Akhirnya kekuasaan dia ini sampailah ke Malaysia juga, dan juga mungkin ada Sumatera dan Semenanjung Malaya lah, sampai ke Thailand ada juga, Thailand di bagian selatan itu. Jadi sehingga mungkin bekas wilayah kerajaan Sriwijaya ini itulah membentuk suatu identitas tersendiri, yaitu namanya Melayu. Oh, macam tu. Jadi sehingga daerah lain tidak ada yang menamakan diri mereka Melayu, setahu saya gitu. Jadi Melayu ini adalah gimana ya? Jadi wilayah Melayu ini aslinya adalah wilayah daripada bekas kerajaan Sriwijaya, setahu saya gitu. Berarti cikal bakal Melayu ini dari Sriwijaya lah ya, dari kerajaan Sriwijaya yang di Palembang, itu cikal bakalnya. Ya. Dan kemudian ketika Sriwijaya runtuh, peradaban Melayu yang pertama ini
maka dilanjutkan dengan peradaban Melayu yang kedua, yaitu Kerajaan Melaka. Jadi Melaka kuat lagi, bangkit lagi orang-orang Melayu nih, peradaban Melayu nih. Gitu. Jadi wilayahnya pun bekas daripada kerajaan Sriwijaya itu juga. Mulai dari Semenanjung Melaya sampai ke Thailand Selatan dan juga termasuk sebagian daerah Sumatera. Kira-kira begitulah. Jadi ya maklum lah ya kan, kalau daerah Jawa atau Sulawesi itu mereka tidak menjadi Melayu gitu. Saya kira gitulah. Oke. Jadi pesan-pesan untuk anak muda di luar sana yang kehilangan identitas Melayunya apalah nih Bang, pesan-pesan terakhir dari video ini Bang? Sebenarnya mereka nih tahu akan jati diri mereka nih orang Melayu. Ya tak mungkin lah mak bapak dia tak ngasih tahu kan kalau mereka nih orang Melayu. Iya betul. Cuma Melayu nih tidak pula terkenal di negeri kita nih, Indonesia nih. Jadi mereka rasa sungkan untuk menunjukkan bahwa jati diri mereka nih orang Melayu. Karena mungkin takut dianggap tidak nasionalis. Betul. Seperti mereka menganggap kita nih nggak nasionalis nih. Nanti kita dianggap pro Malaysia. Apalagi dulu kan katanya ada propaganda ganyang Malaysia. Nah kita orang Melayu tak menanggapi ganyang Malaysia karena Malaysia adalah saudara kita juga, saudara serumpun yang paling terdekat malah. Jiran ya. Pada anak-anak muda sekarang ni janganlah kalian ni malu dengan akan kemelayan kalian sendiri gitu kan. Tunjukkan jati diri kita ni siapa. Jadi kita ni mengikut slogannya Hang Tuah itu, takkan Melayu hilang di bumi. Betul. Melayu hilang di bumi. Oke, karena kan ibarat pepatah kalau kita hilang adat itu macam runtuh lantai dipijak, macam itulah, lupa saya. Runtuh lantai dipijak, jatuh tali tempat bergantung, macam itulah kira-kira. Ya betul. Oke, jadi menurut abang anak-anak muda jangan malu sama identitasnya sebagai orang-orang Melayu lah, macam itu ya. Betul. Dan juga walau sekalipun dia nih berbahasa Indonesia kan dengan orang selain Melayu, tapi masukkan sikit-sikit logat-logat Melayu dia. Jadi orang tu nampak dia ni orang Melayu punya, kan gitu kan. Orang Batak saja mereka tak malu menampakkan kebatakan mereka. Apalagi kita yang Melayu kan. Melayu ni peradaban dia besar zaman dulu. Kerajaan Melaka, kerajaan Sriwijaya, apalagi banyak peradaban Melayu yang terbesar tu. Saya kira begitu. Jadi kita jangan malu lah istilahnya. Kita ni jadi Melayu pun tidak mengurangi rasa nasionalis kita lah gitu. Ya saya kira begitulah. Oke. Karena gitu. Jadi ini untuk video kita kali ini mungkin kalau untuk nak dibuat judul nanti bukan perbezaan bahasa sih kalau saya nak buat, lebih ke mendengar pencerahan dari sejarawan. Banyak. Kalau saya ini masih junior lah, lebih banyak lagi senior kita ni lagi. Istilahnya sembang tentang budaya Melayu. Sekilas selayang pandang budaya Melayu. Bincang santai selayang pandang ya.
Ya. Oke, mudah-mudahan lah video kita nih nanti pas saya upload bisa jadi apa ya? Jadi motivasi juga kalau ada anak-anak muda Melayu yang nonton, untuk mereka tuh tak malu lah sama identitasnya, terus bisa untuk pembelajaran juga, mana tahu dari sejarah-sejarah yang abang sampaikan tadi, tuturkan tadi, jadi pengetahuan baru gitu kan. Iya. Oke. Oke, tadi nama abang siapa tadi? Nama saya Hafiz. Hafiz. Iya. Tapi saya kat WhatsApp nih saya buat ada tuntunnya apa nih? Oh, itu tambahan seorang lah itu. Oh, bukan ini, bukan memang keturunan apa gitu, bukan? Tak ada. Saya kan apa namanya ini suka dengan Tun Dr. Mahathir, jadi saya nisbatkanlah nama Tun dia tuh ke saya gitu. Mantan Perdana Menteri Malaysia ya? Iya. Oh, kenapa? Kalau bincang masalah bahasa ini mungkin bisa di ronde yang kedua atau macam mana gitu. Boleh lah, boleh. Karena kan kita pun ini tadi berbincang tentang Melayu ini tak ada briefing dulu, terus saya pun lagi kerja kan. Jadi tak ada bahan juga, tak ada prepare dulu, tak ada prepare. Jadi jadi ya sebatas bincang santai saja kalau saya katakan. Ya. Sembang lah istilah, kalau kami Sembang ya. Oke lah bang. Ini durasinya pun udah hampir 1 jam ya. Udah hampir 1 jam dari pukul 5 kita nih udah sampai pukul 6. Oke. Nanti saya kalau udah diupload saya bagi linknya sama bang. Oke bang, kita tutup dulu lah ya. Ya. Oke, yuk. Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.